Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, adanya aspirasi masyarakat yang menilai bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak optimal dan tidak efektif membuat pemerintah mengambil langkah untuk memperbolehkan sekolah tatap muka dilakukan di wilayah zona hijau dan juga zona kuning, dan ini juga diatur dalam SKB 4 Menteri. Lantas bagaimana memastikan agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 dan apakah kebijakan ini adalah kebijakan yang tepat untuk dilakukan mengingat angka COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Bapak Jumeri. Selamat pagi, Pak Jumeri. Selamat pagi, Mas Jasan. Ya. Dan berikutnya juga ada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sugeng Haryadi. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Mas Jason. Selamat pagi, Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Jumeri dulu. Pak, kalau melihat keputusan untuk bisa membuka sekolah di wilayah zona hijau dan zona kuning ini, mungkin kemarin banyak sekali perdebatan, banyak sekali pro kontra dan yang terjadi. Dari Federasi Serikat Guru sendiri menilai sebaiknya memang proses pembelajaran jarak jauhnya saja yang dibetuli, yang dioptimalkan. Tapi ternyata memilih untuk tetap membuka di zona kuning. Apakah ini tidak beresiko, Pak? Dan apakah keputusan ini sudah tepat, Pak? Jadi SKB 4 Menteri ini dikeluarkan, di mana kita merelaksasi zona hijau dan zona kuning untuk bisa memulai tatap muka. Itu atas dasar pertimbangan satu, kondisi peserta didik yang sudah lama diisolasi di rumah, tidak bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya, dengan teman-temannya. Kemudian juga pertimbangan orang tua yang sudah panjang dikunci di rumah untuk memelihara atau mungkin mendidik anak-anaknya di rumah sendiri. Kemudian pertimbangan peran dari Bapak Ibu guru kita untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian juga pertimbangan kelembagaan. Banyak sekolah-sekolah yang fungsinya tidak berfungsi lagi dan ada peluang kemungkinan sekolah-sekolah itu akan tutup kalau penghentian pembelajaran terus berkepanjangan. Sehingga pemerintah dalam hal ini 4 menteri mengambil kesepakatan untuk memulai merelaksasi zona hijau dan kuning, karena di zona inilah risiko-risikonya relatif lebih kecil dibandingkan dengan zona oranye dan zona merah. Gitu. Ini Pak Jackson. Oke, Pak Jumeri, tapi menurut data yang saya himpun ini kurang lebih untuk zona hijau dan zona kuning sendiri ada 276 kabupaten kota yang sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar secara tatap muka atau sekitar 43%. Angka yang bisa dibilang juga cukup banyak, cukup signifikan dan hampir setengah. Begitu Pak. Apakah ini tidak beresiko begitu Pak? Dan bagaimana pada saat itu proses pengambilan keputusannya sehingga diputuskan zona kuning ini juga boleh dibuka walaupun di zona kuning ini juga sebenarnya ada yang positif Pak? Jadi keputusan ini sudah mempertimbangkan banyak aspek. Kami juga berdiskusi dengan gugus COVID nasional penanggulangan COVID-19, kemudian dari unsur-unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sendiri, Kementerian Agama. Kemudian kita bersepakat bahwa kita mencari zona-zona yang resikonya kecil. Meskipun resikonya kecil, masih ada kanal-kanal lain, masih ada kartu-kartu lain yang kita berikan. Di antaranya, selain zonanya itu hijau atau kuning, di sekolahnya itu, di daerahnya itu, bupati atau wali kota mengizinkan. Karena bupati dan wali kota lah yang paling tahu kondisi daerahnya. Kemudian filter berikutnya, ada sekolahnya siap. Sekolah siap membuka tatap muka dengan protokol COVID-nya. Dan yang ketiga, yang keempat, orang tuanya mengizinkan. Jadi kita sudah banyak filter, Mas. Jadi kita tidak perlu khawatir sepanjang filter-filter ini berfungsi, berperan bagaimana mestinya. Oke, artinya yang saya tangkap di sini pemerintah bukan memandatkan tapi memperbolehkan dan keputusan untuk bisa membuka kembali atau tidak diserahkan lagi kepada pemerintah daerah setempat, sekolah dan juga orang tua, begitu Pak Jumeri ya kurang lebih Pak. Betul ya, dengan syarat-syarat tertentu. Baik, saya mau ke Pak Sugeng. Pak, di Kalimantan Barat sendiri bagaimana? Apakah sudah memulai kegiatan belajar mengajar di sana dan sejauh ini
Kalau kita tahu di zona hijau itu sudah mulai buka bulan Juli dan zona kuning itu mulai bulan Agustus. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di sana, Pak? Ya, terima kasih Mas Jason. Jadi untuk di Kalbar sendiri, kita memang sedang mempersiapkan dan perintah arahan dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua Gugus Tugas ya percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Beliau menindaklanjuti SKP 4 Menteri dengan surat edaran ditujukan ke Bupati Wali Kota, sehingga untuk zona hijau dan zona kuning diperbolehkan, namun demikian perintah Bapak Gubernur itu untuk Kota Pontianak, Kota Singkawang itu harus di swab semua guru dan muridnya di rapid. Nah, untuk daerah kabupaten itu hanya di ibu kota saja, gurunya yang di tes swab dan muridnya di rapid. Apabila ada yang reaktif, muridnya akan di swab juga. Jadi dari beberapa hasil, Mas, dari dari Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, terus ada Kabupaten Ketapang, Landak, dan sekarang tambah Melawi, Kabupaten Melawi, kita ada 12 kabupaten, 2 kota. Itu di 5 daerah itu ternyata ada ada 8 guru yang positif dan 14 siswa itu yang positif juga. Sehingga dengan akan tanya lebih detail lagi terkait dengan konfirmasi ini. Apakah positif ini dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar atau justru pada saat kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan di sana? Dijawab nanti Pak Sugeng dan juga Pak Jumeri. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung lagi ke Pak Sugeng. Tadi sudah disebutkan bahwa di Kalimantan Barat sendiri sudah dilakukan tes swab terhadap sejumlah pendidik atau guru dan juga siswa begitu Pak. Dan ditemukan ada kasus positif. Ini positifnya sebelum dilakukan kegiatan belajar tatap muka di sana atau pada saat sudah dilakukan Pak sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Jason. Jadi tes ini dilakukan sebelum pembelajaran ya. Jadi sebelum tatap muka itu memang kita diperintahkan untuk melaksanakan swab bagi guru dan siswa di rapid. Siswa yang di rapid reaktif baru dites swab. Jadi ditemukan data itu apa yang terkonfirmasi COVID-19 itu adalah sebelum dimulai pembelajaran langsung. Jadi di Kalbar sendiri sampai sekarang ini belum proses pembelajaran tatap muka langsung belum mulai karena melihat hasil di 5 kabupaten itu ada yang terkonfirmasi. Bapak Gubernur selaku Ketua Gugus Satuan Tugas ya penanganan percepatan COVID-19 ini mengambil tindakan sementara ditunda dulu karena kita ingin men-swab dulu seluruh guru yang ada di Kalbar, terutama di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kota Kabupaten tadi. Jadi untuk sementara memang kita belum mulai belajar ya di Kalimantan Barat, baik SMP maupun SMA. Nah itu pun di uji coba rencana kemarin kita di kelas 9 di SMP-nya dan kelas 14 di SMA dan SMK-nya itu Mas Jason yang terjadi di Kalbar. Oke, Pak, walaupun ditunda, tapi kan kita berharap nanti ke depan mungkin ada beberapa sekolah, terutama di Kalimantan Barat yang mungkin yang masuk zona hijau bisa memberlakukan sistem tatap muka. Kalau kita bicara sarana prasarannya sendiri, Pak, terkait dengan protokol kesehatan di sana, apakah sudah cukup siap, Pak? Iya, jadi terima kasih. Jadi untuk sarana prasarana untuk yang di sekolah ya baik negeri swasta sesuai kewenangan kita untuk di SMA, SMK itu kalau untuk SMA karena jumlahnya banyak, tadi laporan yang kami terima itu 85% sekolah itu menyatakan siap untuk protokol COVID-nya, dalam hal ini termogannya, tempat cuci tangan, terus penjarangan, itu semua fasilitas-fasilitas itu di sekolah sudah disiapkan. Dan untuk di SMK ini relatif lebih siap, hanya satu sekolah SMK yang belum siap karena kemarin ada banjir rob sehingga perlu bersih-bersih dulu. Nah itu untuk semuanya posisinya siap dan juga
kita instruksikan kepada satuan pendidikan itu untuk memulai belajar nanti juga harus ada izin dari orang tua. Nah, ini mungkin gambaran Mas Jason ya. Ya. Pontianak, ini di SMA 1 Negeri Pontianak. Dari 423 siswa kelas 12, itu 243 orang tua menyatakan setuju, 23 tidak setuju, 157 tidak ada respon, atau sekitar 37%. Jadi sehingga yang setuju 57%, yang tidak setuju katakan 42% sekian. Gitu. Ya. Baik, artinya melibatkan orang tua dan juga stakeholder terkait untuk bisa memutuskan untuk bisa membuka sekolah atau tidak, tapi yang jelas sarana prasarana di sana dan protokol kesehatan dipastikan siap begitu ya Pak Sugeng ya. Oke, saya mau ke Pak Jumeri. Pak, ada wilayah zona kuning yang juga sudah diizinkan, diperbolehkan untuk membuka walaupun memang kasusnya rendah, tapi kan ada kasus positif. Bagaimana cara pemerintah untuk bisa menahan agar tidak terjadi klaster baru di sekolah ini, Pak? Jadi ini Mas Jansen, izin membuka kembali sekolah itu artinya membolehkan tadi, tidak mewajibkan. Nah, kepala daerah lah yang paling tahu kondisi penyebaran COVID di daerahnya. Nah, tadi zona kuning dan zona hijau kita relaksasi untuk bisa buka dengan protokol tertentu untuk memastikan bahwa tidak ada klaster baru. Sebagai contoh tadi di Kalimantan Barat, gurunya diswab dulu, muridnya dirapid dulu. Kemudian juga jika belum memungkinkan, itu ditunda dulu. Inilah maksud dari SKP 4 Menteri ini. Daerahlah yang paling tahu kondisi realnya di lapangan. Nah, kementerian bertugas membuat panduan. Nah, karena sekolah-sekolah itu ada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, maka ini kewenangan daerah untuk mengizinkan apa tidak sekolahnya dibuka. Kemudian juga tadi kesiapan sekolah itu maknanya adalah sekolah mengajukan izin membuka sekolah tatap muka, kemudian diperiksa oleh dinas, mungkin melibatkan pengawasnya, cabang dinasnya, untuk bisa memastikan bahwa syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka itu dipenuhi. Nah, kemudian berarti sekolah diizinkan membuka. Nah, tadi kemudian orang tuanya mengizinkan apa tidak. Ternyata di Kalimantan Barat baru 57% orang tuanya yang membolehkan anaknya berangkat. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini yang belum diizinkan orang tuanya, masih kita layani dengan pembelajaran jarak jauh. Dari sekolah membuka 2 akses. Akses tatap muka yang diizinkan dan memungkinkan, dan akses belajar dari rumah untuk anak-anak yang belum memungkinkan untuk berangkat ke sekolah. Oke. Ada alternatif berarti yang diberikan pilihan kepada orang tua untuk memperbolehkan tidak atau bolehnya anaknya untuk bersekolah secara tatap muka. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Sugeng Haryadi selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sudah bergabung bersama kami, dan untuk Pak Jumeri kita masih akan membahas. Saya akan tanya nanti lebih detail setelah ini bagaimana dengan monitoringnya di lapangan dan apa yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga Dinas Pendidikan di daerah-daerah wilayah zona hijau dan kuning agar bisa memastikan COVID-19 ini tetap aman di wilayah sekolah. Kita akan bahas Pak Jumeri usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait bagaimana memastikan agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 walaupun di wilayah zona hijau dan zona kuning ini sudah diizinkan untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Saya kembali lagi ke Pak Jumeri. Pak, kita coba menganalogikan. Kalau seandainya zona hijau dan zona kuning ini dibuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan kemudian seiring berjalannya waktu ditemukan kasus positif atau zona tersebut yang tadinya kuning mengalami perubahan menjadi zona oranye misalnya, apa yang harus dilakukan oleh Pemda setempat atau misalnya dinas pendidikan terkait di daerah tersebut, Pak? Jadi tugas pemerintah daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas pendidikan masing-masing adalah menganalisis situasi COVID di wilayahnya. Kemudian mengambil langkah-langkah yang perlu, termasuk mempersiapkan sekolah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dan mengambil langkah-langkah kedaruratan
apabila ada perubahan-perubahan, ada kejadian-kejadian di satuan pendidikan. Contohnya perubahan status zona. Misalnya ada perubahan zona dari kuning ke oranye atau bahkan ke merah, maka ini tugas dari pemerintah daerah adalah menghentikan KBM tatap muka pada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Kemudian jika ada terjadi klaster di sekolah, maka pada sekolah itu harus dilakukan isolasi, dihentikan, diambil langkah-langkah kedaruratan sesuai dengan standar protokol COVID-19. Oke, berarti ketika once kasus muncul, ada yang positif, terkonfirmasi, sekolah bisa langsung diberhentikan untuk sementara waktu, begitu ya Pak, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Bicara soal monitoringnya, yang secara spesifik upaya monitoringnya seperti apa Pak yang harus dilakukan? Karena pada praktiknya mungkin agak sulit untuk mengawasi kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah, begitu Pak. Jadi memang wilayah kita luas sekali di Indonesia ini, sehingga kita bagi pada tanggung jawab masing-masing. PAUD, SD, SMP di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota, sedangkan SLB, SMA, SMK di bawah pengawasan pemerintah provinsi. Nah, masing-masing dinas punya aparat yang namanya pengawas sekolah. Kemudian juga harus ada kerjasama antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan dan pusat layanan kesehatan terdekat dengan sekolah itu untuk bisa bersama-sama melakukan monitoring. Inilah bentuk kolaborasi yang ada dalam menjamin bahwa pembukaan sekolah ini tidak menghasilkan klaster baru di satuan pendidikan. Oke. Tapi data yang saya coba kumpulkan Pak, ini ada beberapa kalau kita lihat di akun Twitter yang sempat ramai di Koalisi Masyarakat Lapor COVID-19. Misalnya di Tulung Agung, Jawa Timur ada yang menyatakan 1 siswa menularkan ke 5 siswa dan 2 guru, kemudian di Rembang, Jawa Tengah ada 1 guru menulari 10 siswa, di Pariaman juga begitu, di Papua bahkan ada yang bilang 289 anak berusia sekolah ini positif. Konfirmasinya dari Kemendikbud ini seperti apa Pak? Jadi yang peristiwa Tulung Agung Mas, itu adalah kejadian belajar jarak jauh. Itu di sebuah SD yang letaknya agak di pedalaman begitu Tulung Agung. Nah setiap siswa, 5 siswa dikumpulkan dari 1. Kemudian ada guru kunjung yang mengunjungi anak itu di rumahnya salah satu anak. Nah, salah satu orang tua peserta didik SD itu pedagang mobil, dia bepergian ke sana kemari. Nah, proses penularan justru ketika belajar jarak jauh, bukan ketika masuk sekolah. Ini yang Tulung Agung. Sedangkan yang Papua, 289 anak itu terpapar COVID itu adalah akumulasi dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Jadi itu adalah kumpulan seluruh anak di bawah 18 tahun yang terkonfirmasi COVID. Jadi tidak hanya 1 yang terkait dengan sekolah dari 289 itu. Kami sudah mengklarifikasi berbagai data ini ke semua kepala dinas dan dipastikan saat ini belum ada klaster sekolah. Tentang yang Rembang, Jawa Tengah, itu adalah kejadian sebelum sekolah dibuka, seperti kejadian tadi di Kalimantan Barat. Jadi kita belum menemukan klaster-klaster di sekolah. Sampai saat ini Mas Jajan. Baik, saya beralih sedikit terkait dengan dana BOS Pak. Bagaimana kemudian masing-masing kepala sekolah di sekolah-sekolah yang sudah diizinkan untuk membuka kegiatan belajar mengajarnya baik secara tatap muka dan PJJ, ini kewenangannya sampai di mana untuk bisa mengelola dana BOS ini? Apakah dana BOS juga boleh untuk tes rapid atau seperti apa Pak? Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merubah Permendikbud tentang penggunaan dana BOS yang mengizinkan secara eksplisit, secara tertulis di aturannya diizinkan 1, dana BOS bisa digunakan untuk subsidi pulsa kepada guru dan peserta didik. Yang kedua, dana BOS boleh untuk membiayai pemeliharaan kesehatan karena pandemi COVID ini, termasuk untuk rapid test, untuk membeli masker, membeli hand sanitizer, termogan dan sebagainya, sepanjang sekolah itu masih memiliki kondisi keuangan yang baik. Jadi memang tidak semua sekolah yang muridnya sedikit itu tidak mampu. Nah, yang jumlah muridnya banyak akan punya surplus karena selama masa pandemi uang praktek tidak dikeluarkan, uang listrik berkurang, uang air berkurang, sehingga penghematan dari uang BOS itu bisa dipakai untuk mensupport
penjagaan kesehatan termasuk uji rapid. Baik, terima kasih Pak Jumeri selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya pembahasan ini sekolah-sekolah yang diizinkan dibuka di zona hijau dan zona kuning benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan agar nantinya sekolah tidak menjadi klaster penyebaran baru. Sekali lagi terima kasih Pak Jumeri telah bergabung bersama kami.